Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, kondisi COVID kita saat ini itu berdasarkan Mendagri terakhir itu kita berada pada level 2. Walaupun dalam data kita kemarin terakhir yang terinfeksi itu tinggal 1 orang. Kita tidak tahu pasti apakah level 2 ini karena dampak masih ada 1 orang lagi yang terkonfirmasi. Namun demikian, kondisi level 2 kami sekarang, di mana juga sudah tingkat penderita tinggal 1 orang, tingkat vaksinasi kita juga cukup tinggi. Vaksin pertama kita itu sudah mencapai 105%, vaksin kedua kita sudah 93%, dan sekarang kami sedang mengejar vaksin booster, penguatan vaksin ketiga. Itu memang kita sedang aktif-aktifnya lah, karena baru di kisaran 40-an%. Kondisi ini kami yakini bisa mengarah kepada endemi. Setelah endemi, kita harus recovery ekonomi. Itu mau tidak mau, suka tidak suka. Karena akibat dampak dari pandemi COVID kemarin, walaupun kami sebagai kota kecil tidak begitu terasa dampaknya, tapi untuk sektor-sektor ekonomi tertentu itu memang terasa dampaknya, ya. Industri-industri kami tidak sampai mem-PHK karyawan. Cuman yang sangat berdampak itu adalah pada saudara-saudara kita pedagang kaki lima. Kenapa dampaknya kepada mereka? Karena dimulai pandemi di 2020 itu kan kita memang ketat, ya. Di mana di awal-awal itu kita kan serba buta masih dengan COVID ini. Jadi yang namanya saudara-saudara kita pedagang kaki lima, kuliner-kuliner, ini banyak yang kita tutup. Karena itu mengakibatkan terjadinya kerumunan. Nah, inilah yang akan kita bangkitkan kembali, sehingga ekonomi di level rakyat, ekonomi kerakyatan itu bisa bangkit lagi. Pola-pola itu sudah mulai kami rancang kembali, dengan membangkitkan saudara-saudara kita itu dengan menata kembali letak-letak pedagang-pedagang yang semula berdagang di seputaran daerah-daerah sentral kota, di mana tempat-tempat itu ada tempat jajanan, kuliner, yang mana kuliner ini salah satu sektor unggulan kita juga. Dengan dibukanya tol Medan Tebing Tinggi, sektor kuliner ini menjadi sasaran saudara-saudara kita dari kota Medan. Jadi banyak rekan-rekan kita dari Medan itu yang hanya ingin mencari makan malam, cari jajanan itu ke Tebing Tinggi. Karena kita punya beberapa kuliner-kuliner khas di Tebing Tinggi. Ini yang akan kita kejar sekarang. Artinya Pak, fokusnya akan lebih kepada UMKM. Ya. Nah, persoalannya kan memang ketika berbicara tentang UMKM, kita tidak terlepas dari ekosistem yang ada di UMKM. Pertama dari struktur permodalan, lalu proses produksi, terus juga pemasaran. Nah, bagaimana upaya dari dari Pemkot ini untuk menjelang endemi ini nanti saling menunjang gitu dari sisi permodalan, karena ketika ekosistem sudah berjalan ini akan menjadi lebih baik. Ya, betul. Kita akan memanfaatkan program dari pemerintah pusat juga untuk membangkitkan permodalan UMKM ini. Seperti kemarin Pak Jokowi kan ke Solo, itu memberikan beberapa bantuan-bantuan modal kepada UMKM. Perbankan kita ini juga sudah kita himbau, kita ajak melalui pemberian kredit-kredit KUR itu. Akan tetapi kepada yang betul-betul terdampak besar, kita upayakan dulu memancing mereka kembali dengan CSR. Ada 3 bank yang sudah kita konfirmasi bersedia melalui CSR-nya. BNI itu ada program UMKM binaan BNI. Dari bank lokal juga ada Bank Sumut. Itu ada sektor ekonomi yang akan mereka bantu. Kemudian kita sedang mengejar CSR dari rumah BUMN. Itu dari pemerintah pusat juga.
Itu akan kita kejar mereka untuk membangkitkan ekonomi kita lagi. Ini memang fokus utamanya pemulihan ekonominya dimulai dari sektor UMKM ya Pak ya? Iya. Oke Pak, perihal ini Pak, upaya Pemkot dari Tebing Tinggi sendiri untuk mewujudkan sebagai kota digital Pak. Karena kan digitalisasi itu kan dirasa mendukung percepatan pelayanan publik dan perizinan sendiri. Nah, Ya. jadi dari Pemkot bagaimana Pak? Untuk perizinan sendiri, kita juga sedang melakukan reformasi di bidang digitalisasi ini. Kalau di bidang perizinan, kita sudah memangkas beberapa alur-alur birokrasi, ya. Kalau alur regulasinya, ini kan terkait juga dengan pemerintah pusat. Sepanjang pemerintah pusat sudah memberikan juknis dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan di bawahnya, yang banyak memberikan peluang kemudahan investasi dan perizinan, ini kita sudah ikuti. Birokrasinya kita sudah pangkas, kita sudah membangun mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini adalah satu tempat, di situ semua kita melayani semua jenis layanan untuk masyarakat, baik perizinan maupun non perizinan, ya. Jadi banyak masyarakat yang merasakan itu terbantu, bukan hanya masyarakat lokal, tapi juga masyarakat hinterland yang membutuhkan pelayanan di situ. Kemudian terkait juga dengan kemudahan-kemudahan untuk berusaha tadi, selain perizinan, kita juga memberikan kemudahan seperti untuk kuliner UMKM, kita memberikan fasilitasi sertifikasi halal. Ya, yang itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Demikian juga izin BPOM-nya itu kita bantu. Karena di mall pelayanan publik kita sudah buka gerai BPOM dari Provinsi Sumatera Utara. Jadi masyarakat tidak perlu ke Kota Medan untuk mengujikan bahan makanannya, industrinya, apakah itu semacam jamu atau minuman, makan makanan. Cukup ke mall pelayanan publik membawa sampel, BPOM akan membawa ke labnya ke Medan. Jadi mereka hanya sampai di MPP itu aja. Ya. Pemangkasan birokrasi yang Bapak katakan itu sudah mulai sejak kapan ya? Pemangkasan birokrasi itu kita mulai sejak tahun lalu. Ya, sudah tahun lalu. Contohnya saja dengan digitalisasi perizinan, itu kan sudah banyak memberikan kemudahan. Tidak lagi dia harus mulai dari kecamatan, harus ke kantor ini, kantor itu, enggak. Dengan aplikasi sudah cukup. Selain aplikasi OSS yang dibuat oleh pemerintah pusat, kita ada namanya aplikasi Si Cantik khusus untuk perizinan lokal. Si Cantik Pak? Iya, Si Cantik. Ada kepanjangan tersendiri Pak dari namanya? Apa pokoknya saya lupa, tapi karena kami biasa Si Cantik aja gitu kan. Oh, oke, baik. Nah, Itu yang tapi yang pasti karena pelayanannya untuk yang cantik-cantik lah gitu. Lalu soal ini Pak, tadi Bapak di awal mengatakan bahwa kota Tebing Tinggi itu merupakan kota yang kecil ya Pak ya? Iya. Nah kalau misalnya untuk pencapaian digitalisasi di kota Tebing Tinggi itu akses internetnya bagaimana Pak? Nah, kota kecil Tebing Tinggi kalau untuk akses internet cukup baik sudah. Diskominfo sudah memasang jaringan fiber itu sampai ke seluruh kelurahan, juga sampai ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah, puskesmas, kelurahan, jaringan internet kita sudah menggunakan fiber. Tidak lagi pakai IndiHome yang begitu. Sudah inilah. Jadi kalau jaringan nggak perlu dikhawatirkan lagi. Baik, jadi kalau misalnya itu infrastruktur dari internet sendiri, Ya, apa untuk pelayanan sudah. digitalisasi sendiri? Tinggal masyarakatnya lah yang memanfaatkan itu. Oh, baik, Pak. Kalau dari ini Pak, sosialisasi balik lagi ke pelayanan digitalisasi itu, sosialisasi yang dilakukan Pemkot terhadap masyarakat bagaimana Pak? Kan masih banyak yang ini mungkin tahu. Ya, kalau di kalangan milenial pada umumnya sudah tahu. Yang perlu kita lakukan pendampingan ini katakanlah di usia di atas 40-an ya. Yang masih kalaupun pakai HP itu cuman bisa WA, telepon. Nah, inilah yang terus dilakukan pendampingan, diadvokasi untuk bisa memanfaatkan itu. Karena kita juga sudah ada marketplace lokal yang namanya Mutrans, itu saat ini masih kita manfaatkan untuk transport. Dan ini sekarang kami sedang merancang
membuka marketplace-nya untuk jenis-jenis barang-barang yang lain, produk-produk UKM, apakah itu makanan, apakah itu pakaian. Nah, ini yang sedang kita bukakan di marketplace Mutran di situ, mudah bertransaksi. Mudah bertransaksi. Iya. Balik lagi Pak ke awal perihal perizinan itu dan pelayanan gitu Pak. Lalu upaya yang dilakukan oleh Pemkot itu untuk mengangkat profil daerah itu bagaimana Pak? Kenapa? Untuk mengangkat profil dari daerah gitu yang nantinya untuk menarik investor untuk berinvestasi. Itu adakah langkah-langkah tertentu gitu mengingat geografi? Yang pasti pertama kita harus tampilkan dulu potensi. Kita harus promosikan potensi pengembangan Kota Tebing itu kemana dan bagaimana. Kemudian kemudahan izin agar orang mau berinvestasi. Kalau izinnya berat, biayanya besar, orangnya malas lah. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat. Kita kasih kemudahan, kita kasih izin yang gampang, masyarakat nggak terima susah. Ya kan, ada penolakan. Nah, jadi itu yang perlu. Dari upayanya ini memudahkan dari perizinan dan pelayanan tadi ya Pak? Iya. Selain tadi Bapak mengatakan potensi Pak, potensinya apa Pak selain kuliner tadi? Pariwisata. Pariwisata ya Pak? Pariwisata. Walaupun pariwisata kita itu tidak alam yang besar lah ya, tapi bisa kita manfaatkan sungai di sana untuk kita jadikan dia sebagai riverside city, di mana sungai bisa kita gunakan untuk ya wisata-wisata alam lah, buat anak-anak, buat juga restoran apung gitu. Lahan-lahan kita untuk itu masih memadai. Dan ini sudah berjalan ya Pak? Ini sedang dalam apa? Sedang pengurusan izin. Karena sungai itu kan izinnya harus melalui kementerian, khususnya kan Kementerian PUPR kan, Dirjen Pengairan itu yang menguasai sungai-sungai. Sungai kita itu bukan sungai lokal. Sungai kita itu sungai nasional, sungai besar yang melintas beberapa kabupaten, bahkan ada sampai ke dari daerah gunung, dari daerah Danau Toba sampai ke Selat Malaka ya. Jadi izinnya itu izin pusat. Nyambung masih perihal perizinan nih Pak. Bagaimana sih peran Pemkot sendiri untuk menjadi jembatan atau penghubung yang mempertemukan investor dengan pelaku usaha terutama di daerah? Peran aktif dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu itu sangat besar ya. Dan ini kami lihat mereka juga sedang terus berupaya memberikan promosi-promosi, dan saat ini kita juga sedang membuat desain itu kerjasama dengan investor dari negara luar untuk membangun rumah sakit terpadu. Rumah sakit terpadu maksudnya itu ada beberapa spesifik penyakit yang akan kita layani di satu rumah sakit itu yang berskala internasional. Jadi dengan harapan selain tadi wisata alam yang kita harapkan bisa mengundang masyarakat ataupun dari luar yang lain, itu juga bisa wisata kesehatan. Wisata kesehatan? Ya, kenapa saya katakan wisata kesehatan? Penang itu yang di Malaysia itu wisata kesehatan kami bilang. Kami katakan wisata kesehatan. Orang yang berobat, keluarganya kan banyak yang ikut mendampingi. Nah, satu orang yang dirawat, keluarganya banyak pendamping. Kita harapkan gitu juga. Satu orang kita rawat, apakah dia rawat inap atau rawat jalan, ini kan pendamping banyak nih. Bisa-bisa yang dari daerah-daerah lain, apakah dari Sumatera sendiri atau dari Jawa, kalau rumah sakit internasional itu jadi, itu kita harapkan banyak datang untuk mengimbangi Penang tadi gitu. Karena sekarang ini orang Medan itu berobatnya ke Penang. Kalau bisa kita buka yang seperti Penang, kenapa harus ke Penang kan? Ya di tebing tinggi aja gitu. Ini baru lagi nih Pak, saya mendengar istilah wisata kesehatan gitu. Iya, itu masih kami aja. Oh iya. Kenapa? Karena kita yang ke sana, seperti kami orang tebing tinggi juga sering berobat ke sana kan. Wisata kesehatan itu kita check up. Check up kesehatan ke sana. Kan bukan hanya check up. Pasti kita kan keliling juga, lihat Penang, mau ke KL juga, kan gitu. Jadi memang meningkatkan fasilitas kesehatan dengan harapannya itu berdampak pada wisata kuliner Bisa semua. sungai tadi. Iya. Memang itu belum nasional bahasa itu. Istilah wisata kesehatan itu belum. Masih kami sendirilah yang membangun seperti itulah. Orang datang berobat untuk kesehatannya, keluarganya ikut berwisata. Sudah mulai digarap Pak itu Pak konsep wisata kesehatan.
Sedang apa? Dengan apanya sedang membuat apanya kami kesepakatan kerjasamanya dengan investornya. Itu juga difasilitasi dari pusat juga sebenarnya yang memberikan peluang-peluang untuk itu. Jadi kita ambil itu karena kita punya lahan untuk itu, untuk rumah sakit itu. Kira-kira kalau untuk waktu pengerjaannya bisa dimulai kapan nih Pak? Bisa tahun depan. Mulai tahun depan. Nah, bisa tahun depan. Nah, kalau selesai fisiknya bisa 2 tahun, 3 tahun. Karena kita mengharapkan paling tidak 4 spesialis yang menjadi unggulannya. Ya, yang sekarang lagi tren-tren itu kan hemodialisa, cuci darah kan, jantung, paru. Nah, itu yang mau kita ambil dulu. Kemudian saraf. Kan banyak orang stroke sekarang. Balik lagi ke ini Pak. Lagi. Bagaimana upaya dari Pemkot sendiri untuk mendorong terwujudnya kota cerdas dan berkelanjutan tadi Pak? Entah itu memanfaatkan internet yang tersebar di Ya. daerah tadi. Pertama kita masuk dalam 50 kabupaten kota yang sudah MOU dengan Kemenkominfo. Kemenkominfo akan melakukan pendampingan untuk menuju smart city ini. Jadi transfer knowledge-nya oleh Kominfo, Pemko itu sendiri menyiapkan sarprasnya, sarana dan prasarananya. Salah satunya yang sudah siap kita jaringan internet sudah. Nah ini sedang kita siapkan juga sarana-sarana yang lain, perangkat-perangkat kerasnya. Itu sedang kita ajukan juga penganggarannya untuk jaringan. Saya katakan tadi fiber udah selesai, itu sudah selesai. Jadi bayangannya nanti bakal terkoneksi ya Pak internet dari wilayah satu ke wilayah lain. Iya. Gitu. Ya. Jadi sekarang pun kita untuk jaringan-jaringan antara OPD, antar organisasi perangkat daerah itu sudah tersentral di Kominfo. Jadi tidak masing-masing dinas-dinas itu membuat jaringan tersendiri lagi gitu. Jadi sudah tersentral. Jadi dengan itulah nanti penyebaran kota cerdas itu mulai kita galakkan. Jadi ada satu organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk itu. Balik lagi nih Pak, soal Pak pariwisata tadi. Sekarang yang sedang dilakukan oleh Pemkot itu apa Pak? Yang sedang dilakukan dan berjalan gitu. Pemasaran dari pariwisatanya atau kulinernya atau hybrid? Pariwisata kuliner yang sedang kita giat-giatkan ininya. Tapi kalau yang saya katakan tadi wisata air tadi, ini baru selesai pengkajiannya. Baru selesai studi kelayakannya, dan ini akan kita tawarkan kepada investor nanti. Letaknya di mana Pak, kira-kira? Di inti kota. Di kota ya? Di inti kota. Pas di tengah-tengah kota. Tengah-tengah kota? Iya. Jadi memang programnya lumayan banyak ya Pak, dari sungai Iya. gabung dengan wisata kesehatan. Wisata kesehatan. Nah, Jadi memang konsepnya itu dari wisata kesehatan itu ya Pak? Iya. Nanti bisa turun ke Iya. kuliner dan pariwisata. Oke. Terakhir nih Pak, balik lagi ke upaya Pemkot untuk menarik investor untuk berinvestasi gitu Pak. Gimana langkah-langkahnya Pak? ya sebagaimana saya katakan di awal tadi, investor itu mau menanamkan modalnya di suatu daerah, yang pertama itu pasti keamanan. Ya kan? Keamanan. Kemudian kemudahan izin. Kemurahan bahan dan tenaga kerja. Itu pasti yang dikejar investor duluan. Inilah yang harus kita benahi. Dan itu yang sedang kami kerjakan. Kalau kemudahan perizinan, kemudahan berinvestasi dalam sektor perizinan ini clear. Itu clear. Nah sekarang kondisivitas, insya Allah sampai saat ini kondisi Kota Tebing Tinggi itu aman. Nah, cuman perilaku, kita harus merubah perilaku masyarakat, bisa menerima orang luar. Pada dasarnya sih bisa masyarakat itu, cuman perlulah kembali pencerahan supaya tidak ada penolakan. Terkadang mereka sudah oke, ada oknum-oknum tertentu yang merasa dengan datangnya investor ini dia terusik. Nah, ini kan selalu membuat kekeruhan. Nah, pencerahan itu harus kita laksanakan terus. Nah, kemudian kemurahan ya bahan baku, kemurahan tenaga kerja, ini
Ini pasti menjadi yang namanya investor kan nilai ekonomisnya kan tinggi. Nah, ini yang perlu juga. Tapi bukan berarti kemurahan tenaga kerja itu kita harus gimana ya, mengurangi kesejahteraan karyawan, enggak. Tapi ya ikutilah standar upah minimum itu ya, dan fasilitas untuk karyawan itu ya dipenuhi, itu aja.